Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak kunjung padam, kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung meluas hingga 10 hektar. Kegiatan orientasi studi keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB dituding mengkampanyekan gerakan LGBT. Menolak ikut tawuran, seorang remaja 15 tahun di Cianjur tewas dicelurit temannya sendiri. Media sosial dihebohkan dengan tudingan adanya upaya mengkampanyekan LGBT dalam rangkaian kegiatan orientasi studi keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Dugaan kampanye LGBT yang dituduhkan berupa angket isian dengan pilihan gender di luar laki-laki dan perempuan serta orasi pelangi. Isian salah satu angket yang disebarkan dalam kegiatan orientasi studi keluarga mahasiswa OSKM Institut Teknologi Bandung yang memantik dugaan kampanye LGBT, yaitu pilihan jenis kelamin non-biner atau selain laki-laki dan perempuan. Angket tersebut disebarkan kepada mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung secara daring. Rektorat ITB mengakui angket tersebut sempat beredar, namun angket tersebut bukanlah yang resmi disebar oleh panitia OSKM, tapi angket yang disebar oleh salah satu perusahaan kosmetik yang menjadi sponsor OSKM ITB. Dan begitu mengetahuinya, pihak rektorat telah meminta angket tersebut ditarik dan dihapus. Satgas sebenarnya punya angket yang disebarkan dan diisi secara luas oleh mahasiswa bahwa ada angket lain yang disebarkan di dalam acara itu memang tidak teridentifikasi, ada upaya untuk menyebarkan angket yang lain gitu ya. Pada saat kejadian, jadi setelah acara belum lama kami evaluasi, langsung Satgas mengontak mitra tersebut untuk segera menutup angket itu, dan sehingga kira-kira jam 12 sebenarnya angket itu sudah tidak bisa diakses lagi. Sedang mengenai adanya orasi pelangi, pihak Rektorat ITB menjelaskan selama ini pengenalan puluhan program studi dari seluruh fakultas yang ada di ITB dilambangkan dengan warna yang berbeda-beda, sehingga disebut pelangi. Tidak ada kaitannya dengan simbol gerakan kampanye LGBT. Begitu diprotes, panitia pun mengganti nama kegiatan menjadi orasi warna-warni. Sebenarnya pelangi itu yang kita maksudkan di sini terutama oleh panitia OSKM itu arti kekeragaman bidang-bidang di dalam program studi mahasiswa. Kan ada sekitar 40 program studi dan itu bermacam-macam. Dan itu bahkan tradisi yang sudah lama untuk menggambarkan keragaman tersebut ya. Seingat saya itu dari 2013 sudah itu. Artinya jauh sebelum pelangi menjadi simbol LGBT itu. Dan ini pelajaran bahwa apa yang dulu bukan isu, sekarang kan menjadi isu gitu. Oleh karena itu kita merubah di rundown seperti yang tercantum di rundown resmi di orasi warna-warni. Dengan adanya kegaduhan ini, Rektorat ITB pun mengutarakan permohonan maaf kepada masyarakat luas. Dan untuk kedepannya, pihak kampus akan melakukan evaluasi terhadap acara-acara yang ada di dalam kegiatan orientasi studi keluarga mahasiswa ITB. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Krisis air bersih dialami warga Kuningan dan Garut. Warga terpaksa harus berjalan naik turun perbukitan atau antre air di masjid agar kebutuhan air bersih bisa dipenuhi. Warga yang berjalan kaki naik turun bukit untuk mencari air bersih seperti ini jadi pemandangan jamak 2 bulan belakangan di Desa Cimulya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan. Krisis air bersih memaksa mereka harus berjalan kaki sekitar 1 km dari perkampungan demi mendapatkan air bersih dari salah satu sumber mata air yang ada di perbukitan. Kemarau panjang menyebabkan sumur bilik warga kering. Kadang pagi, kadang sore. Oh gitu. Setiap hari? Setiap hari. Sudah berapa lama tuh? Udah Berapa bulan? sebulanan. Emang sumur-sumur di rumah kering?
Iya kering, nggak ada air. Udah 1 kilo. Ada. Ada ya. Setiap hari teh. Hari. Pagi sore. Iya. Sejak kapan teh? Kalau udah ada 2 minggu inilah susahnya, susah Oh, gitu. bangetnya. Oh. Soalnya sumbernya kering. Jadi terpaksa ngambil di sini. Iya. Kalau mandi mah ke rumah saudara yang dekat gunung. Kalau ini buat apa? Ya buat masak. Masak minum ya. Di desa Cimulya ada 3 dusun yang terdampak kekeringan dengan sekitar 550 kepala keluarga yang mengalami krisis air bersih. Selain krisis air bersih, akibat kekeringan para peternak sapi di wilayah ini juga terpaksa memberi makan hewan ternaknya dengan jerami kering karena sulit mendapatkan rumput hijau. Jerami kering ini Nggak ada rumputnya. susah carinya, nggak ada rumput. susah. Tapi mau dikasih jerami ini. Mau. Oh gitu. Ini sejak kapan ini dipakai kayak gini? Kemarau, kalau musim hujan ini banyak rumput. Kalau kemarau aja pakai kayak gini. Setiap kemarau pakai jerami. Krisis air bersih juga dialami warga Kampung Cirende, Desa Toblong, Kecamatan Pendei, Kabupaten Garut. Selama 3 bulan terakhir, satu-satunya sumber air bersih yang masih mengalir berada di masjid. Setiap hari warga harus antre di halaman masjid untuk mendapatkan air bersih, karena sumur di rumah warga sudah mengering sehingga tidak bisa lagi diambil airnya. Warga dari yang muda hingga nenek-nenek semua antre membawa jerigen kosong untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan memasak, minum ataupun mandi. Kurang lebih 3 bulan. Emang kondisinya Bu kalau kemarau seperti ini atau gimana? Iya memang seperti di lamun kemarau. Itu warga dari mana saja yang ngambil ke sini Bu? Dari 5 RT, 1 kedusunan. Melihat kondisi makin banyaknya warga yang mengantre, aparat Polsek Singajaya melakukan pemantauan serta membantu warga terutama yang sudah lanjut usia membawakan air sampai ke rumah. Aparat juga turut menjaga keamanan agar tidak sampai terjadi perselisihan hanya karena air. Data terakhir ada 6 kecamatan di Garut yang mengalami krisis air bersih. Agung Gunawan dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kuningan dan Garut. Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah penghasil beras berdampak pada terus naiknya harga beras di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Saat ini pun pedagang beras makin sulit mendapatkan pasokan beras. Kekeringan ekstrim yang terjadi beberapa bulan belakangan di Kabupaten Bogor membuat harga beras semakin naik. Di Pasar Gandoang, Kecamatan Cilengsi, saat ini harga beras mencapai kenaikan Rp30 hingga Rp50.000 per karung beras 50 kg. Beras premium yang biasanya dijual Rp500.000 per 50 kg, saat ini dijual Rp530.000. Sedang harga ecerannya saat ini dijual Rp12.000 per liter, naik dari harga sebelumnya Rp10.000 per liter. Kenaikan harga beras sudah terjadi sejak sebulan lalu. Ya, gimana lagi? Ini kan kebutuhan kita, naiknya ya masih naik ya gimana juga. Iya. Tetap beli. Harus tetap beli Pak. Boleh tetap beli. Pak, harapannya Pak sebagai warga Pak dengan kenaikan harga beras seperti apa? Ya mudah-mudahan diturunkan lagi lah kayak biasanya. Tidak hanya pembeli yang mengeluh, tapi juga pedagang beras yang mengalami penurunan omset penjualan. Stok beras pun saat ini sulit didapat. Beras lagi naik sekarang. Tinggi? Ya, lagi tingginya. Berapa sih kenaikannya? Hampir dari 25% sampai 30%. Kalau dirata-ratakan itu berapa rupiah kalau misalnya dirupiahkan? Kalau kira-kira kenaikan? dirupiahin ada yang 30.000, ada yang nyampe 50.000 per karung. Oh, per karung? Iya, per karung 50 kilo. Stok juga katanya kurang gitu. Berebutan? Iya, berkurang stok beras, berkurang per kilo. Oh, okay. Sulit berarti ya stok Ya, sendiri? sulit kayaknya, turun juga kayaknya sulit kalau cuacanya terus begini gitu. Naiknya harga beras diduga dampak kemarau panjang hingga banyak sawah yang mengalami kekeringan dan membuat produksi padi berkurang. Warga berharap pemerintah turun tangan menstabilkan harga bahan pangan selama musim kemarau. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.
Menyambut hari jadi ke-153 Kabupaten Sukabumi dan HUT ke-78 RI, PMI menggelar donor darah di kantor PMI dan beberapa rumah sakit di seluruh Kabupaten Sukabumi. Donor darah diselenggarakan untuk menjamin ketersediaan darah bagi warga Kabupaten Sukabumi yang membutuhkannya. Untuk mengajak warga dan ASN Kabupaten Sukabumi agar mendonorkan darahnya, Bupati Sukabumi Senin lalu melakukan donor darah di markas PMI Kabupaten Sukabumi. Kegiatan donor darah dilakukan menyambut hari jadi Kabupaten Sukabumi ke-156 yang akan diperingati tanggal 10 September mendatang. Hingga saat ini PMI Kabupaten Sukabumi telah mengumpulkan 800 kantung darah dari warga Kabupaten Sukabumi dengan target total sebanyak 1.530 kantong. Target yang kita capai setelah puncaknya nanti tanggal 10 September kurang lebih kita dapat 1.530. Nah, saya kira dari hasil yang kita dapatkan, saya kira memang cukup luar biasa walaupun mungkin sampai sekarang belum mencapai target, tapi nanti pada waktu puncaknya pastilah, apalagi kalau digabung dengan kegiatan yang di luar dari Kabupaten Sukabumi. Tapi kalau yang kita harapkan di Kabupaten Sukabumi aja, memang sekarang udah kurang lebih 800. PMI Kabupaten Sukabumi menargetkan ada sebanyak 153 orang pendonor setiap harinya. Darah yang didapatkan sebagian besar bergolongan darah O, A, dan B, sedang jenis darah golongan AB jumlahnya masih sangat sedikit. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.